Halo semuanya, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi dinamika dan tantangan mata kuliah Pendidikan Pancasila di era globalisasi. Pengertian dinamika pendidikan Pancasila adalah perubahan dan perkembangan dalam era pembelajaran, penerapan, serta pemahaman nilai-nilai Pancasila yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Seiring perubahan masyarakat, kemajuan teknologi, dan tantangan global, cara pendidikan Pancasila ikut berkembang agar tetap relevan dan kehidupan generasi saat ini. Namun, meskipun mengalami berbagai penyesuaian, tujuan utamanya tetap sama, yaitu membentuk karakter, moral, dan sikap warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses dunia menjadi semakin terbuka dan saling terhubung. Perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan juga transportasi memungkinkan pertukaran informasi, budaya, serta kerjasama antar negara berlangsung lebih cepat dan juga mudah. Lalu untuk ciri-ciri dari globalisasi yaitu ada kemajuan teknologi dan internet yang pesat, lalu mudahnya akses informasi dari seluruh dunia, lalu selanjutnya meningkatkan interaksi antar negara, lalu yang terakhir yaitu pertukaran budaya dan gaya hidup yang semakin luas. Dinamika pendidikan Pancasila di era globalisasi. Di era globalisasi, perkembangan teknologi membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan, termasuk dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Proses belajar sekarang dapat dilakukan melalui internet, media sosial, dan platform digital, sehingga mahasiswa lebih mudah memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila harus mampu mengikuti perkembangan zaman agar tetap relevan bagi generasi muda. Pendidikan Pancasila tidak hanya dipelajari sebagai teori, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghargai perbedaan, menjaga persatuan, bersikap toleransi, dan menggunakan media sosial secara bijak. Dampak positif globalisasi. Globalisasi memberikan banyak dampak positif bagi dunia pendidikan, terutama dalam perkembangan teknologi dan akses informasi. Mahasiswa dapat memperoleh ilmu pengetahuan dengan lebih cepat, mudah, dan luas melalui internet serta media digital. Contoh dampak positifnya adalah 1. Mempermudah akses informasi dan pengetahuan. 2. Meningkatkan teknologi pembelajaran. 3. Mempermudah komunikasi dan diskusi. 4. Memperluas wawasan internasional. 5. Mendorong sikap kritis dan terbuka. 6. Mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan terakhir, ketujuh, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tantangan pendidikan Pancasila. Globalisasi memberikan banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat dan menjadi salah satu tantangan bagi pendidikan Pancasila. Kemajuan teknologi dan mudahnya akses informasi membuat budaya luar lebih cepat masuk ke Indonesia. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat, terutama generasi muda, mulai terpengaruh oleh budaya asing yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Akibatnya, nilai kebersamaan, gotong royong, dan rasa persatuan perlahan mulai berkurang dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan internal dalam pendidikan Pancasila meliputi kurangnya minat belajar mahasiswa dan metode pembelajaran yang terkadang kurang menarik serta cenderung kaku, sehingga mata kuliah ini sering dianggap sekedar formalitas hafalan teoritis. Dan sementara itu, tantangan eksternal berasal dari pengaruh budaya asing, perkembangan teknologi, dan arus informasi yang tidak terbatas di era globalisasi ini. Hal ini mempermudah masuknya gaya hidup individualis dan hedonis, sekaligus memicu polarisasi digital akibat derasnya hoaks di media sosial. Dengan demikian, tantangan-tantangan ini perlu dihadapi lewat pembaruan metode belajar yang inovatif agar nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan diterapkan nyata dalam kehidupan masyarakat. Upaya mengatasi tantangan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan globalisasi adalah dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pendidikan Pancasila perlu diberikan dengan metode pembelajaran yang lebih kreatif, interaktif, dan relevan dalam kehidupan sehari-hari agar generasi muda dapat memahami serta menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan nyata. Selain ini, pemanfaatan teknologi dan media sosial harus dilakukan secara bijak.
Generasi muda perlu memiliki kemampuan berpikir kritis dan menyaring informasi agar tidak terpengaruh oleh berita hoaks, paham radikal, maupun budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Teknologi sebaiknya digunakan sebagai sarana untuk belajar, berinovasi, dan menyebarkan konten positif yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kami dari kelompok 10 dapat menyimpulkan bahwa globalisasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bidang teknologi, pendidikan, maupun sosial budaya. Dalam menghadapi kondisi tersebut, pendidikan Pancasila memiliki peran penting sebagai pedoman dalam membentuk karakter generasi muda agar tetap memiliki rasa nasionalisme, toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang pentingnya pendidikan Pancasila di era globalisasi.